susah dia mau baca Alkitab yang mana. Kau nggak usah urus itu. Bayar aja jam ini, bikin malu-malu saja kau ini Ya. Nanti kau hubungi orangnya, dia bilang apa nanti? Belum bayar kah sampai hari ini? Coba aku lihat dulu datanya. Udah bayar belum? Bikin emosi saja, kagak tahu diri. Bikin permalukan nama Tuhan. Ini sampai nomornya disebar loh. Ya teman-teman, kalau perhatikan, nggak usah main-main lagi. Bodoh kayak gini nih, nggak orang bodoh ini. Makanya sekolah kau lama sekali, saya ngerti lah. Pantas kau nggak ngerti. Ya, orang, aduh. Niat saya baik, kau malah main-main dengan saya. Astaga. Saya ini tujuannya untuk supaya kau sadar. Kau malah permalukan saya, bilang saya ngancam kau di komal kau. Loh. Kau mikir nggak kalau saya ini bukan orang yang asal-asal bicara, Dek? Kau mikir nggak? Hah? Kau mikir nggak? Yang ngancem bakalan sebarin WARK kemarin si juga. Aduh, saya nggak ngomong orang lain dulu. Ya. Tapi ini kebablasan manusia ini. Kalau saya ngomong yang baik tuh, tujuan saya tuh selalu saya mengasihi ya teman-teman yang ada dimanapun berada. Saya nggak pernah benci orang. Ya, termasuk Bom, si Rudy, si Edis pun ya. Saya tidak pernah saya hanya ngasih tahu bahwa kau itu ada di Indonesia, Yuli. Kau dekat-dekat dengan Sofiatul, kau bisa bahaya. Tapi nggak mungkin saya menyampaikan segala sesuatu. Contohnya, si Bom, Pak Bom, jangan dekat-dekat dengan umat Mokondo, penghujat. Yang namanya penghujat kau dekati, kau bisa bahaya. Hei, Yuli, kau hati-hati. Kau masih tinggal di Indonesia. Kau ini dekat-dekat dengan yang namanya nginjak kitab orang. Lama-lama nanti kau dipanggil bareskrim. Kau ini saya udah baik ya. Saya udah ngasih tahu, kok tiba-tiba kau menganggap diri saya, kau bergabung lagi dengan Sofiatul Al-Hayat. Seorang penginjak. Di mana orang Kristen suruh kayak gini? Coba teman-teman ya. Saya nggak pernah mendukung manusia bodoh kayak gini. Nih. Kelakuan Sofiatul Lani Ekowati. Supaya namanya buat kasus biar dilaporkan ke Mabes Polri. Waktu sampai ke Amerika, apa yang dilakukan Sofiatul pertama kali? Saya nggak pernah mendukung apa yang dilakukan Sofiatul terkait hal ini. Ya. Sekalipun orang menghina agama kami, tapi tidak bagus perlakuan seperti ini, ya, Silani ini, ya, tidak dapat dibenarkan. Sekalipun orang yang namanya nginjak kitab kami ini. Hormati agama lain, Sofi. Sofi. Iya. Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Ini benda mati nggak? Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Karena kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti. Ya, jadi ini kau yang dekat-dekat sama yang namanya Silani, kau hati-hati.
Kalau masih di Indonesia jangan yang sok-sok dekat-dekat sama orang yang sudah jauh di ujung sana. Ya, makanya saya nggak suka kelakuannya, prestasinya setelah kutanya di Bareskrim. Ya, apa prestasinya di Bareskrim dilaporkan? Ternyata nginjak Quran. Saya sebagai orang Kristen malu, Dek. Malu sekali. Ya, kalau kita mengabarkan kebenaran tanpa harus yang namanya melakukan seperti itu. Sampaikan kebenaran itu tanpa harus yang namanya, Tuhan Yesus nggak pernah suruh kita. Tuhan Yesus pun tidak pernah menyuruh kita untuk yang namanya nginjak-nginjak kitab orang. Ya, tidak pernah. Aduh. Itu kau yang namanya memprovokasi semua umat Muslim di Indonesia seolah-olah kita semua ini orang Kristen sama. Ya, seolah-olah bahwa kita semua orang Kristen ini mau menyetujui apa yang kau buat. Aduh. Ya, kalau kami yang ada di Indonesia ini, kami tahu yang namanya diskusi itu seperti apa. Ya, kami tahu bagaimana supaya mengabarkan kebenaran seperti apa. Kami tahu bahwa ada yang melakukan seperti itu, tapi bukan yang namanya harus seperti itu. Ya, kami tidak mendukung hal-hal seperti itu. Mau diskusi, debat. Bukan cara nginjak-nginjak kitab orang ketika kau di Amerika. Itu suatu kebodohan. Itu membuat supaya bangsa ini jadi hancur. Tidak pernah ada ajaran yang menyatakan untuk bahwa nginjak-nginjak kitab orang. Saya tidak pernah setuju. Itu goblok. Apa bedanya kau dengan si tuan logika yang dilaporkan ini? Nih, kutunjukin nih ya. Apakah orang Kristen melaporkan? Tidak pernah. Nih, si tuan logika ini dilaporkan oleh siapa? Aku kasih tahu aja nih yang melaporkan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Riau telah mengadakan laporan atau melaporkan akun TikTok atas nama Tuan Logika. Yang melaporkan tuh Muslim sendiri. Bukan kami orang Kristen. Nah, ada lagi yang seperti si Yuli ini. Bergabung lagi dengan Sofiatul. Kau urus dulu yang lain, Yuli. Ya. Kau urus dulu nih. Mungkin belum selesai, ku sampaikan aja. Nih orangnya udah tagih apa gimana. Diurus dulu deh. Kalau memang kau gak bisa bayar, biar saya yang bayarin. Jangan mempermalukan, ya. Nih Yuli, urus dulu lah. Kau jangan sekongkol kau dengan Silani di situ terus kau seolah-olah kau paling suci, paling benar. Ini orang udah ngancam-ngancam kau, Yuli. Ya. Orang udah ngasih tahu, ini bikin malu aja. Cepatan urus 225k doang kau ini. Kau seolah-olah paling suci, kau ngomong saya ngancam kau. Ini orang yang ngancam kau. Udah dikasih tahu kalau kau nggak bayar, nanti foto kau diumbar. Kau mempermalukan nama Tuhan Yesus, sok-sok ngomong kita ini ajarkan kasih. Baru di sini. Baru loh, ini bulan Februari 2026, belum habis ini bulan. Ya. Ngeri loh, fitnahnya ngeri. Ya. Ini orang udah ngancam kau, Yuli. Kau ngerti nggak bahasanya? Nih. Tolong ya kerjasamanya. Ini dia ngancam kau nggak tanggapin. Ini kata ancaman. Bukan saya ngancamin kau. Tolong ya kak kerjasamanya. Aku tunggu sampai malam ini. Atau aku post di sosial media aku. JGT Seller Community dan Group. Cuma 225.000 kau nggak tanggapi ancaman mereka. Kau malah sibuk ngomongin saya. Sampai hari ini nama kau sudah ada di JGT Group. Nih. Muka kau semuanya. Ini JGT. J goes to. Teman-teman, tanggal berapa ini? Tuh. Jadi semua orang yang ada di namanya Justip itu sudah tahu kau siapa.
Hati-hati kalau ada yang mesan barang seperti ini, namanya ini. Semua dikasih tahu namamu. Ya. Ini ini gambarin ini di tweets dia. Di tweets ini bukan di lain-lain. Ini udah dikasih tahu kau ini. Ya cari aja. Nih. Biar orang bukan kau tanggapin yang seperti ini, kau malah blokir orang. Orang, nih saya kasih tahu supaya ada yang kenal Yuli nggak? Nih, kalau ada yang lihat muka ini kasih tahu ya, nggak ngerti-ngerti juga kenapa alamat dia diganti-ganti. Kau bilang saya lagi yang ancam kau, orang udah kasih tahu kau nanti di repost itu kau nggak tanggapin. Kau bilang saya ancam kau, lu aneh sekali. Yang ancam tuh yang kayak gini, makanya dia posting. Sekali lagi ini ancaman Yuli, kau ngerti bedain kata ancaman. Tolong ya kak kerjasamanya, ya aku tunggu sampai malam ini. Atau aku post di sosial media aku. Bang kenapa seperti itu? Ya saya harus kasih tahu, bedain kata ancaman dengan kata peringatan, hati-hati. Supaya kau mengerti. Simple, hati-hati, beda dengan halo ya. Hari-hari cari sensasi, bener. Saya itu gak suka dengan orang-orang cari sensasi. Ngapain saya harus cari sensasi? Ya, ngapain? Saya kasih tahu teman-teman, bedakan kata ancaman dengan yang namanya kata peringatan. Orang tua menasehati anaknya memperingatkan, hati-hati anak di jalan. Saya sudah kasih tahu dia, Yuli hati-hati, saya kenal bapakmu. Saya kenal dengan yang namanya marga ini. Ya, saya kenal baik loh teman-teman. Saya nggak ada masalah. Ya, tetapi malah saya di framing ngancam. Astaga. Kok lo ini di Kupang ini orang kenal marga ini terkenal. Kau coba tanya orang Kupang di sini, kenal nggak dengan marga ini? Ya. Jadi itu pemahamannya harus kalian ngerti. Kita ini satu daratan. Kalian harus tahu bahwa niat saya itu mengasihi. Kok tiba-tiba saya di framing? Kok saya di framing bahwa saya ini ngancam kau? Loh saya kenal bapak kau ngerti nggak arti orang timur kenal orang tua tuh? Udah, kita ini satu. Kau ngerti nggak? Kalau orang timur di bawah, contohnya si Kevi, si Manuel ini, kalau saya bilang, udah bro, kita ini satu. Ya, udah nggak usah yang bahasa kita memang keras, tapi mereka langsung nangkap. Ya, kita udah nggak usah ribut lagi. Gitu. Tapi kau malah bilang saya ngancam. Kalau orang di sini itu waktu ngomong sudahlah ya, saya kenal bapak kau. Bukan berarti saya ngancam, justru itu tanda bahwa kita ini masih satu rumpun keluarga terkait. Lu tuh tiba-tiba saya di framing sebagai seorang yang ngancam, kau bodoh sekali kau memang. Makanya hari ini kau urus dulu ini. Bayar dulu. Biar kau keluarga-keluarga pun saya malas dengerin yang kayak gini, bodoh ini. Atur dulu lah kau, ya, supaya kau jangan framing-framing saya. Nih. Ya, kalian yang bantu ini. Donatur 225k aja kok. Atur kalian. Supaya nama ini kalian cari baptis orang tapi kelakuan gak mengasihi orang. Ini orang usaha orang loh ini. Bodoh sekali kau. Ini usaha orang. Saya difitnah-fitnah, dibilang ngancam. Orang udah ngancam kau nggak tanggapi. Saya nasihatin kau seolah-olah bilang saya ngancam kau. Kok bolak-balik cara otak kau ini? Ya? Kok marga dia bukan Batak loh? Memang dia bukan orang Batak loh. Sejak kapan dia
Ini marga ini kita kenal, makanya saya bilang, teman-teman, saya ini kenal marga ini dengan baik. Ya, saya nggak pernah ada mau masalah dengan hal-hal, oh ini saya kenal. Ya, makanya saya nggak pernah ada yang ngomong singgung-singgung. Saya bilang apa? Saya kenal bapakmu, kenal pasti. Saya kenal loh, kenal pasti ini kalau ini tetangga saya ya. Ini ada. Ya. Saya ini bukan orang yang nggak ngerti apa-apa, makanya saya peringatkan, Yuli, hati-hati. Saya kenal keluargamu. Artinya saya mengasihi. Ya. Saya tahu siapa kamu. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan, kau harus ngerti. Ya. Kok dibilang saya mengancam? Kok dibilang saya mengancam? Pergi ke rum-rum Silani yang penistaan, yang menginjak-injak Quran, ngomongin saya, itu kau biadab namanya. Ya, itu kau mempermalukan saya, bilang saya fitnah kau. Ya, mengancam kau. Tuh, saya sejak kapan ngancam kau perempuan ini? Hah? Yuli, kau orang NTT, Yuli. Saya tahu, makanya saya sudah bilang saya kenal bapakmu. Orang NTT kalau udah bilang gini ya, fokus orang timur tuh gini. Mereka kalau ngomong, kita orang NTT, saya kenal kau, bro. Ya, saya kenal bapakmu. Otomatis kita udah, oh ya udahlah. Nggak usah ngomong yang terlalu jauh. Kalau kita sudah saling kenal, ya, kalau udah ngomong tentang orang tua, itu artinya, oh sudah, pahami bahwa kita itu saling memperingatkan. Ya, jangan lagi. Ini tadi di Rumlani Ekowati ngomong saya ngancam. Kau ini bukan, kalau bukan Batak ya, kau buktikan saja kalau diri kau dari marga mana, Batak mana. Ya. Ini bongkar-bongkar, ngapain bongkar-bongkar orang? Saya ngasih tahu teman-teman, ini perbedaan antara ancaman dengan yang namanya peringatan, nasihat. Jadi sudah ada orang yang dulu ngancam Yuli, ya, ini di tanggal 5 teman-teman, sudah diancam oleh orang ini. Tapi Yuli bukan menanggapi. Dengarkan ya, saya maksudnya baik. Kakak cantik, ini orang udah ngancam. Ya, dia langsung ngancamnya gini. Tolong ya kerjasamanya, aku tunggu sampai malam ini. Atau aku post. Ini namanya ancaman. Ya, ini namanya ancaman, Yuli. Kau ini yang namanya kata ancaman. Aku tunggu sampai malam ini atau aku post di sosial media aku, JGT Seller Community dan grup. Akhirnya kau nggak tanggapi, kau nggak ngerti kata ancaman dan nasihat. Di post lah muka kau seperti ini. Ya, supaya saya kasih tahu lu perbedaan antara yang namanya ancaman dengan nasihat dan peringatan. Jadi kalau memang kau nggak bisa bayar, biarku yang bantu bayarin. Berapa jumlahnya? 225 kan nih jamnya. Nanti tolong ya kasih tahu berapa yang punya. Ya, siapa ini yang punya? Biar saya bayarin aja. Ya. Nih. Yuli sama orangnya. Nih. Jadi sudah dikasih tahu biar saya bantuin. Saya niatnya baik. Ya. Biar saya yang bayarin, ya. Kalau kau mau, daripada ribet, bikin malu-malu orang NTT ini. Ini marga, ini malu teman-teman. Ini marga di NTT. Saya kenal karena memang, aduh, masih mau dibilang keluarga teman-teman ya. Karena kita tuh satu rumpun keluarga terkait tuh memahami. Tapi kau bilang saya mengancam kau ini, aduh. Ya.
Aduh. Kau ini malah saya dibilang mengancam kau. Saya tujuannya baik, peringatkan kau, nasihat kau. Tapi kau buat saya seolah-olah kau mau menjatuhkan saya. Mengancam pula lagi. Orang yang ngancam kau nggak tanggapi. Dibilang saya ngancam lagi. Itulah kalian, ya. Kalau dibutakan tidak punya Roh Kudus, ya, kebanyakan hanya misinya cari duit seperti itu. Ya, kau ngomong tentang kasih-kasih tapi kau nggak pernah mengasihi orang. Kau justru sibuk menjatuhkan apologet lain, menjatuhkan RK, menjatuhkan bom-bom, ya, menjatuhkan semuanya, dibongkar semuanya. Kau ini ada masalah hidup. Kau bongkar-bongkar tentang yang namanya grup-grup orang. Kau sibuk itu, prestasi kau itu aja. Kau sibuk pergi ke... Kau urus ini dulu. Sibuk jalan-jalan pergi ke bom-bom sana. Kau gak bayar ini, memalukan marga ini. Kau bikin malu, ya. Ini terkenal, Emak-emak lagi gosip. Memang ini lebih emak-emak lagi daripada emak-emak loh. Saya kalau ngomong tuh to the point masalahnya, Pak. Ya, saya nggak peduli. Kalau saya sudah peringatkan, hati-hati. Kau malah seperti kau orang suci, kau orang benar. Saya peringatkan kau, nasihat kau karena saya kenal kau, bapak kau. Artinya saya ini punya kasih untuk supaya kau jangan terlalu kebablasan. Ya, karena saya kenal keluarga kau. Tiba-tiba hari ini dia gabung sama Silani bilang saya ngancam. Saya nggak habis pikir ketika saya tujuannya baik, orang ternyata mengatakan bahwa saya ngancam. Ya udahlah, kau mengerti lah ya kata ancam ini. Ini kata orang tuh ancaman yang seperti ini, Yuli. Pahami, makanya nama kau ada di medsos karena dia sudah ngancam kau. Ini kata ancaman, Yuli. Tolong ya kakak, kerjasamanya aku tunggu sampai malam ini. Ya, atau aku post di media sosial, aku JGT Seller Community. Ini ada di semua threads tuh ada. Ya, semua just tip itu nama kau udah ada. Kau ngerti nggak? Semua ini udah namamu udah ada. Itu yang namanya ancaman. Kau nggak tanggapi. Kau justru nasihat, justru kau bingung antara yang namanya nasihat dengan ancaman. Ya, ini kau baca nih. Ini namamu saya tahu loh. Saya tahu kau bukan. Saya tahu ini marga ini nih teman-teman tahu lah. Orang-orang NTT tahu lah. Ya, makanya saya niatnya bukan untuk yang namanya ngancam. Ya, ini saya kasih tahu yang baik teman-teman. Ya, saya tuh udah tahu lu mau. Saya nggak ada urusan dengan hal-hal lu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi jangan menghambat apa yang saya lakukan. Karena saya kenal you. Saya tahu you. Nama you sudah ada di JGT. Sejak kapan? Sejak tanggal 9/02. Ya, saya juga punya bisnis JGT. Just Tip itu biasa. Itu semua, teman-teman semua yang ada di grup Just Tip itu udah tahu kau siapa. Saya tahu kau dari grup Just Tip kok. Ya, saya tahu kok. Jadi saya ngerti. Makanya dikasih tahu, ini Bang ada, sudah ada nama. Saya tuh nggak pernah yang namanya nyerang-nyerang Yuli karena saya tahu dia masih di mana, dia orang mana, guys. Saya kenal, saya ini niat baik. Tetapi kalau niat baik saya Anda nggak mau yang mengerti, ya saya kasih tahu Anda. Nih bedakan Yuli antara yang namanya ancaman dan nasihat peringatan. Supaya kau ngerti bahwa niat saya ini seperti apa. Ya, jangan kau pikir bahwa kalau saya ngasih tahu dengan yang namanya segala sesuatu tuh hati-hati. Terus kau berpikir bahwa wah ini udah ancaman ini. Ini memang dasar manusia
Kau ngomong soal orang. Saya tuh heran ya, sejak adanya si Yuli ini semua orang jadi kacau. Sejak adanya si Yuli ini, Yuli tiap kali kalau orang ngomong Edis, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus gak suka lihat ini. Nanti kalau RK yang ada masalah kau bongkar. Kayaknya sejak adanya kau ini seolah-olah saya ini tujuannya baik loh. Tapi kau malah seolah-olah mempermainkan saya karena saya ngomong Edis. Saya ngomong fokus tentang pengajaran, tapi seolah-olah kau buat saya ini playing victim. Kau merasa jadi korban, saya nyerang kau. Aduh. Ini kayaknya setelah saya pikir-pikir, kok ini perempuan selalu ya yang namanya ngumbar-ngumbar suatu hal yang gak ada hal jadi masalah. Orang ngomong tentang hal yang namanya pengajaran, kau sibuk ngomongin Pak Bom-Bom. Itu saya nggak pernah setuju loh. Spill nama orang, pergi ke, itu munafik sekali. Ya. Tapi saya diam. Karena apa? Karena saya masih tahu keluarga kau di mana. Tapi kali ini kok tiba-tiba saya yang diserang kau? Kok tiba-tiba saya ngomong yang baik, kau tiba-tiba saya yang, kau jadi prank victim? Seolah-olah saya ini RK, seolah-olah ini saya ini Pak Bom-Bom, seolah ini saya Lia. Gitu kau mau? Kau bukan Batak, saya tahu loh. Marga ini saya tahu. Ini atau mau kubuka semuanya nanti? Kau jangan macam-macam ya. Rumpun keluarga kau nanti diceritakan nenek moyang kau siapa bisa loh. Ya kau sekolah di mana saja, adik kau saja saya tahu kok mau kawin sama siapa. Adik kau mau kawin saja pun saya tahu semua. Ya. Ini orang yang di NTT tahu. Makanya saya tahu ini. Saya tuh nggak ada mau buat masalah, tapi kau ternyata kulihat-lihat semakin yang namanya error. Jadi harus dikasih tahu ini. Ya. Kau bayar aja, kalau memang kau nggak bisa bayar, nih orang udah tagih-tagih, jangan mempermalukan ya. Orang NTT itu bukan tipe-tipe pengemis, bukan tukang tipu. Ya ini masa di sini dibilang penipu? Ini bawa-bawa nama marga lagi. Ya, kau hati-hati. Dikasih tahu kau ngeyel. Bukan, tidak ada ini, coba ada marga Batak seperti ini. Hah? Apakah ada marga Batak seperti ini? Ini marga teman-teman. Kenapa ini ada DJO? Itu bacanya Jo, itu bukan bacanya Dejo, Jo. Karena ini ejaan lama, ini marga. Ya. Jadi ini marga, apakah ini marga di Batak? Apakah marga Batak ada marga ini? Hah? Teman-teman saya tanya, yang Batak teman-teman. Misisipo, oh nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Tidak. Yang orang Batak pasti tahu. Orang Batak tahu tidak ada marga ini. Orang Kupang juga pasti tahu ada marga ini nggak di Kupang. Ada marga ini nggak di NTT. Lah orang Kupang tahulah. Saya ini orang Kupang. Ya. Makanya saya nggak mau mempermalukan kau. Karena ada hal seperti ini saya sudah peringatkan. Saya kenal bapakmu juga. Jangan-jangan kita masih yang namanya berkeluarga. Tapi kau nggak tahu diri. Kau malah bilang saya framing. Bahwa saya ini ngancam kau. Aduh bodoh kali kau. Ya itu bodohnya kau seperti itu. Ya, saya ini justru menjaga supaya jangan sampai ini. Loh, saya ini bukan orang apa loh ya. Saya tahu rumpun keluarga terkait itu saya paham ya. Keluarga besar tuh saya ngerti. Tapi saya coba untuk menahan jangan. Kok malah saya dibilang ngancam, bodoh kali lah kan. Saya tuh tujuannya baik ya. Ngomong kenal orang tuh artinya paham lah. Maksud saya tuh baik. Ya. Jangan kau ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Kita ini kalau orang Balak bilang halaikta lah.
Kalau orang alur bilang ini kita dan kita ini. Ini kita dan kita, kau malah masuk lagi ke halak kita. Aduh. Kau malah buat saya jadi seolah-olah hanya kau karena mau belain si Lani dan Edis, kau malah bilang saya ngancam kau. Itu saya ini maksudnya mengasihimu, kita ini satu daratan. Ya, saya ini juga ubas. Tujuan saya baik, tapi kau malah membuat saya kayaknya kau nggak ngerti pesan-pesan saya ini. Akhirnya kau pun tidak mengerti ancaman orang. Bedakan ancaman dengan nasihat, Yuli. Akhirnya orang posting kau jadi nama Tuhan dipermalukan. Kau bawa nama Tuhan, tapi orang mempermalukan kau hanya dengan duit yang seperti ini. Ya, ini. Aku tahu keluarganya, ya udah kau naik kau ngomong. Supaya kau cepat ngomong. Dari mana dia? Silakan. Bang, kamu nggak boleh gitu bang. Enggak. Saya mau tanya, kalau memang kau keluarganya, silakan. Aku tahu keluarganya. Ya silakan. Dari siapa? Gitu. Kalau aku dari mana? Tahu kan kayak kamu juga, percuma bang. Kamu nggak tahu keluarganya gitu loh. Terus kamu mau kasih tahu apa? Yang Lah, keluarganya. Tadi kan kamu bilang kamu tahu. Kamu ngapain bahas-bahas si Yuli gitu loh, MP? Jadi gini, Bang. Aku tuh kasihan sama kalian gitu dengarkan, loh. Dengarkan. Kamu tuh yang dengar sama aku, goblok kamu. Loh, kok marah-marah ini? Kau hubungan apa dengan Yuli? Sesama Kristen kok gini sih? Ya memang harus gini karena dengarkan. Nggak boleh gitu, MP. Aku tahu kamu tuh orang NTT. Dengarkan ya, supaya kau dengar. Saya ini tidak suka difitnah. Saya difitnah katanya mengancam. Yuli, kau tahu nggak arti perbedaan kata mengancam dengan yang namanya menasehati? Si orang ini sudah dari dulu mengancam kau nggak tanggapi. Tetapi kau malah bilang saya mengancam. Kau ngerti nggak perbedaan kata mengancam dan menasehati, memperingati kau? Nih kata ancamannya. Ya, supaya kalian tahu. Tolong ya kerjasamanya, aku tunggu ya sampai malam ini. Atau aku post di sosial, di medsos, JGT Seller Community dan grup. Yuli nggak tanggapi, akhirnya di post. Ini sudah ancaman buat dia. Kenapa dia nggak ngerti tentang orang mengancam dia? Untuk yang namanya repost di medsos. Bedakan kata-kata saya dengan Yuli, hati-hati ya. Saya kenal kau, saya kenal keluarga kau, saya kenal bapak kau pun mungkin saya kenal. Jadi tolong hati-hati. Artinya saya mengasihimu karena saya tahu ketika saya baca ini di semua grup, namamu sudah ada. Ya, hati-hati dengan perempuan ini, penipu ini dibacain. Makanya saya peringatkan. Mengerti? MP, itu masalah privasi MP. Kita lain ngomongnya baik-baik. Bukan gitu privasi ini. Ini sudah di depan umum. Gitu loh. Ini depan umum. Lah, ini depan umum. Urusannya apa gitu loh? Di spill tuh urusannya apa? Urusan gitu, saya. apa? Urusan saya bedakan kata ancaman dengan kata nasihat. Ini Ya, orang yang udah ngancam kau. Sebentar. Orang yang udah ngancam kau, yang namanya sebar-sebar foto kau seperti ini, kau nggak tanggapin. Saya yang nasihatin kau, suruh kau hati-hati, kau malah bilang saya ngancem. Berarti dia harus dikasih tahu, Yuli, kau bedakan. Kalau orang ngancam, orang posting nama kau seperti ini, kau dikatakan penipu. Sedangkan saya sudah memperingatkan kau, jangan, kita ini saya kenal keluarga kau. Jadi kau hati-hati. Hati-hati itu contohnya. Kau bilang anak kau, hati-hatinya nak, apakah itu ngancam bro? Kamu tahu itu bukan fitnahan. Tahu itu bukan fitnahan. Tahu? Mana? Ya mana? Kalau memang betul itu postingannya betul. Kalau memang itu postingannya betul, kamu tampilkan orangnya ke sini coba. Berani? Bisa nggak? Ngapain? Ini di Google juga kau tahu. Itu fitnahan. Kok fitnahan? Gitu loh. Kalau fitnahan ya dia dapat sebentar. Kalau fitnahan dia dapat dilaporkan.
yang Ya, namanya kenapa nggak lapor? Kenapa nggak lapor? ya, Kalau dia bukan penipu. saya yang Kenapa? harus Nah, namanya. itu. Loh, kok bukan Kalau saya, itu Yuli delik Gol- aduan, botol. Gini loh MP, gini loh Delik MP. aduan itu yang melaporkan Ya itu. betul. Yang Kenapa bersangkutan nggak ya laporkan sudah gitu? silahkan. Kenapa nggak laporkan? Ya Tapi silahkan betul, kau suruh kenapa dia nggak laporkan, bukan urusan saya. Nah, Saya di sini hanya memberitahu bahwa kamu mempublis hal yang nggak benar gitu loh. Mempublis loh, hal yang nggak benar gimana? Ini ada di tweet Lah, kok. ya mana orangnya? Ini kau baca aja ini. Mana Ini kau orangnya? baca aja. Mana orangnya? Loh, ini Orangnya akunya. Ini akunya. Orangnya mana? Kenapa kau tiba-tiba Ya, ngomongin kenapa nggak saya? dilaporkan coba kalau dia memang penipu? Loh, dia yang Kenapa punya nggak hak dilaporkan? mengadu kok, bukan saya. Lah terus urusan kamu posting apa? Urusan kamu Loh, posting supaya Yuli membedakan antara apa? ancaman Kamu dan keluarga nasihat. bukan. Keluarga bukan. Kenapa kamu urusan kamu sama Makanya Yuli apa? saya kalau bilang keluarga atau bukan, itu yang saya lagi hati-hati. Saya sudah bilang, nanti tiba-tiba perlakuan kau mempermalukan keluarga. Hati-hati. Ya udah, Saya selesai. sudah Kenapa dibahas kasih, terus? ya sudah, makanya dibahas saya kasih terus? tahu nih Yuli, kau harus bisa kan. bedakan. Aku Loh, padahal ini fans saya- kamu loh, MP. Aku Loh, nih fans iya, kamu loh saya- sebenarnya. Saya juga nggak ada niat untuk yang namanya seperti ini, bro. Tapi supaya Aku kau nih fans tahu kamu. Yuli, ya saya juga ngerti. Tapi saya tuh niatnya baik. Kenapa dia fitnah saya, bilang saya ngancam? Kau fans saya, kenapa kau Kenapa kau nggak ngomong ke Yuli? Yuli, kau jangan fitnah. Kau Aku kenapa sudah bilang ngomong. saya ngancam? Aku Pergi sudah- sana, aku sudah ngomong ngomong. sana. Makanya aku kau sudah tegur ngomong. dia. Kau seolah-olah fans Ngomong. fans aku. Gini Kau loh, EP, gini kau loh, EP, pergi. gini loh, EP. Saya tidak. Dengarkan. Kamu diam Saya dulu, tidak kamu diam pernah dulu. yang namanya memulai segala sesuatu kalau orang tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Pergi sampaikan ke sana. Fans-fans saya nggak butuh orang-orang bodoh kayak kau. Ya, seolah-olah kalian sok-sok pintar depan saya. Kalian mengikuti yang bodoh seperti ini, saya nggak suka jadi bodoh. Ya. Kau ini seolah-olah saya ini lagi baik loh sebentar. Kemarin saya masih udah bilang, bedakan kata, ingat, bedakan kata ancaman, kata hati-hati itu bukan ancaman. Anda tahu ya, saya kemarin ngomong, sudah ada yang bicara bahwa MP ngancam Yuli. Bedakan kata hati-hati itu dengan yang katanya ancaman. Sudah saya peringatkan, tiba-tiba hari ini saya ditelepon, "Bang, lu kok tiba-tiba diomongin Lani sama si Yuli?" Loh, ngomongin apa lagi? Saya lagi kerja. Kau dikatakan ngancam orang. Anjay. Saya ini bukan orang anak kemarin sore. Ya, jadi saya ngasih tahu you, bukan you tujuannya untuk yang namanya memahami. Saya sudah peringatkan you, tapi you malah bilang saya ngancam. Kau ini yang bodoh, Al-Hijir. Kau pergi untuk sampaikan kepada dia. Berhenti ngomongin saya. Tarik kata-katanya itu supaya saya nggak ngomongin dia lagi. Kau paham? Tarik kata-katanya memfitnah, minta maaf kepada saya karena dia bilang saya mengancam. Tarik kata-katanya sekarang atau dia nggak jadi benar nih hari ini. Kau pergi sampaikan kepada dia, ya. Kau pergi sampaikan kepada dia, tarik kata-katanya dan minta maaf. Kamu dengar dulu gitu loh. Kamu jangan ngerocos sendiri, MP. Kita jelaskan dulu gini loh. Kamu harusnya tuh bersatu sama Plojo itu bersatu gitu loh. Kenapa kamu jadi kayak cewek gini, MP? Loh, saya nggak bersatunya di mana? Saya Kamu pernah musik-musik orang. Sebentar. Apakah kau pernah melihat saya urusan orang, gosip-gosip Nah ini tentang hari orang? ini kamu urusan orang, hari ini aku lihat nih apa? Oke. Kau Nah, ini pergi apa? suruh Yuli, sebentar, dengarkan. Kau pergi suruh Yuli minta maaf atas apa tuduhannya saya mengancam, ya. Baru Di kau mana dia tahu ngomong? saya. Di mana dia ngomong? Loh, kau Di mana pergi- dia ngomong? Kenapa Lani Ekowati membuat framing seperti itu dan ada dia? Ya sudah. Silakan. Kalau gitu aku Pergi. panggil dia ke sini. Kamu jangan robohin aku, berani? Kamu aku Lo panggil dia ke sini. sama si Lani, suruh minta maaf supaya jangan bilang ngancam-ngancam orang. Silakan. Kamu bisa klarifikasi nggak kalau itu bukan fitnahan itu? Bisa nggak? Lo bisa, gampang aja, gampang. Gimana caranya kamu klarifikasi coba kalau itu Lo bukan? gampang. Kalau kau Ya, panggil gimana? orangnya itu lanjut selanjutnya kau pikir saya anak kemarin sore. Kamu nih kelihatannya sudah jadi Iskariot, MP. Kamu nih jadi Iskariot benar. Jadi Aku semua kecewa orang banget yang sama lawan kamu nih. semua orang yang lawan Yuli Kecewa kau bilang banget sama Iskariot. Hah? Jadi seolah-olah kalau saya Memang jadi Iskariot. jadi Yuli Tuhan kau.
Jadi Kak Yuli itu Tuhan kau. Sejak kapan aku bilang Yuli Tuhan? Jadi Sejak kapan aku bilang? jadi semua Sejak kapan orang aku yang bilang? menyatakan ini kebenaran atau enggak, Kamu tahu apa itu Iskariot? Tahu Iskariot apa itu? Iskariot. Tahu nggak? pengkhianat Iskariot apa? apa pengkhianat Ayah kamu apa pengkhianat gitu loh, pengkhianat. pengkhianat kamu. siapa? Pengkhianat. Pengkhianat Yuli. Oh, saya mengkhianati Yuli. Pengkhianat. Kenapa sama Oh aku jadi gitu kalau kayak begini? jadi boleh Yuli ngomong saya, Yuli ngomong dengan Lani Ekowati si Sofiatul Si Rudi tentang si Yuli saya. nggak ngomong kamu, Terus- nggak terus- ngomong eh, kamu. Si Yuli nggak Terus ngomong kamu. kenapa? Sebentar, kok kau yang belain Yuli, panggil Yuli ke sini. Kok ini tiba-tiba jadi pengacara Yuli kau? Aku ini kenal si Yuli. Si Yuli itu orang Batak Ya gitu panggil, loh. panggil, Dulu kamu bilang panggil, orang panggil, Batak. panggil. Terus kalau aku panggil Jangan dia, kamu jawab. mau bertanggung Pak, jawab. panggil kemari. Jangan jadi. Sebelum ada kuasa di sini, jangan kau sebut-sebut yang nggak jelas. Ya. Sebelum kau ini seolah-olah kau paling tahu orang, panggil. Masih bodoh jangan dengan saya, Dek. Panggil. Ya, jadi supaya keseimbangan. Ini namanya informasi supaya keseimbangan. Jangan sampai teman-teman menilai seseorang ya hanya dari satu pihak. Loh, saya jelasin. Teman-teman udah ngerti kan? Ngerti kan maksud saya? Ngerti kan? Ngerti nggak maksud saya? Ketika saya dituduh, saya dibilang mengancam seorang perempuan. Kemarin saya sudah bilang, bedakan kata ancaman dengan kata nasihat. Bedakan, jangan sampai kebablasan. Ya, bedakan kata-kata itu dibedakan. Hari ini kau malah bergabung dengan yang namanya Silani untuk ngomongin saya, mau menjatuhkan saya. Apa gimana? Ini orang yang mengancam kau nggak tanggapi. Kok saya yang kau tanggapi? Begitu. Ini kau sudah mempermalukan keluarga. Ini hanya gara-gara duit 225.000 ini. Ini tolong ditanggapi. Tolong ini orangnya nanti tinggal datang. 225k ini aduh biar nanti saya bantu. Ini loh disematkan untuk kau biar kau bayar. Ya hanya ini aja kau nggak bisa bayar, mending daripada mempermalukan. Ya lebih parah lagi ini dari si RY. Aduh. Seolah-olah orang yang kau belain itu bahwa kau ini bilang saya Iskariot karena ngomong tentang Yuli. Jadi Yuli boleh ngomong saya nggak boleh kasih tahu ke Yuli. Jadi herannya kalian itu kalau orang yang ngomongin saya